Ya, teman-teman, kita bicara soal apa ya? eh, Pentingnya meninggalkan jejak pemikiran atau kebenaran bukan hanya untuk diri kita tetapi untuk orang-orang lain yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan, sehingga perlu kita sungguh-sungguh memperhatikan, berdialog intim dengan Tuhan, dan ini menjadi satu hal yang penting. Saya sekarang ada di IAKN ya teman-teman ya. Ya, lagi sharing berbagi pengalaman ilmu di seputar penulisan karya ilmiah teologi tentunya. Saya punya ada beberapa teman-teman ini di belakang saya ya. Ini yang lain lagi pergi makan siang. Iya, kita akan diskusi nanti soal hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab sebagai seorang dosen teologi, ya, bagaimana menanamkan pemikiran-pemikiran, men-sharingkan pemikiran-pemikiran yang Tuhan karuniakan pada kita, yang dipercayakan ada dalam benak kita, dan kemudian kita transfer kepada benak-benak yang lain atau pikiran-pikiran yang lain. Oke teman-teman, saya bawa teman-teman untuk melihat sekitarnya dulu sambil kita akan bahas terkait beberapa topik yang ada. Di sini ada juga beberapa tenaga dosen dan mahasiswa. Saya ada berada di lantai 3, tepatnya di Institut Agama Kristen Toraja, IAKN. Di sana teman-teman lihat itu gedung Pascasarjananya. Jadi ini juga ada gedung rektorat, kedekanat, dan juga ruang-ruang kuliahan kalau tidak salah. Di belakang juga ada, tapi saya terlindung. Nah teman-teman, apa yang harus kita lakukan, pikirkan sebagai seorang yang diberikan kepercayaan, dikaruniakan sesuatu. Dalam Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dikatakan, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku, dan mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Ini satu deklarasi yang penting untuk diperhatikan, baik kita sebagai seorang pengajar, kita sebagai seorang pemimpin di dalam gereja dan masyarakat, untuk belajar mempercayai, belajar memeriksa atau mengevaluasi diri, apakah kita orang-orang yang tumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan punya keinginan untuk memakai kita menjadi perpanjangan tangan sebagai pelayan-pelayan, pribadi-pribadi yang dapat membagikan kebaikan itu bagi orang lain melalui diri kita. Bukan berarti Allah tidak bisa. Allah menginginkan kita ambil bagian dalam satu pekerjaan-pekerjaan dalam pelayanan. Karena itu Ia memasang kriteria. Dalam hal ini Allah akan mengirimkan orang-orangnya, hamba-hambanya, tetapi orang yang memang bertanggung jawab terhadap sesuatu yang ingin dibagikan. Jadi dalam kategori itu dikatakan dia harus menjadi orang-orang yang berpengetahuan dan punya pengertian, atau disebut dengan knowledge dan spiritual understanding. Jadi pengetahuan dan juga hikmat ya. Ini penting sekali buat kita untuk paham soal-soal itu. Yang kedua, sebagai seorang yang diinginkan Allah menjadi pribadi-pribadi yang berpengetahuan, kita perlu bertumbuh dalam satu proses pendidikan, terlibat dalam satu sistem pendidikan yang ada. Kita dapat belajar misalkan dari kitab Daniel, pasal yang pertama. Di situ akan kita lihat bagaimana pada ayat yang keempat, kisah tentang 4 sahabat Daniel dan teman-temannya ketika mereka dibuang dari Yehuda, kemudian pergi dibuang di Babilonia, dan Raja Nebukadnezar di sana mengambil mereka dan kemudian memberikan pendidikan kepada mereka tentang berbagai-bagai pengetahuan dan hikmat Babilonia ya. Dan ini menjadi suatu penting bagaimana kita juga belajar hal-hal yang terkait dengan kearifan lokal, hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh sebuah bangsa, sebuah suku atau apapun namanya. Seorang yang ingin dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang harus belajar, bukan hanya orang-orang yang belajar tentang dirinya, tentang sukunya, tentang budaya, tentang norma-norma kehidupan sosial bagi dirinya, tetapi juga berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan nilai-nilai atau sistem nilai yang berlaku di wilayah-wilayah yang lain, tempat di mana kita berada. Jadi ini penting sekali teman-teman, menjadi orang yang rendah hati, orang yang mau terus mengeksplorasi tentang segala sesuatu yang baik yang ada di dalam diri masyarakat tertentu. Sebagai orang yang ingin dipakai oleh Allah, maka harapannya adalah kita menjadi pribadi-pribadi yang bermindset growth ya, artinya
suka dengan sebuah pertumbuhan, khususnya pertumbuhan intelektual, dan tentu tidak lepas dari apa yang disebut dengan pertumbuhan secara spiritual. Nah, ini penting ya. Jadi teman-teman sekalian, biasakan diri kita untuk menjadi pribadi yang terus-menerus dari hari ke hari. Apa yang disebut dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, bagaimana kita melakukan pembaharuan diri ya dari hari ke hari. Jadi pembaharuan akal budi, segala sesuatu itu tidak bisa berubah kalau kita tidak berubah terlebih dahulu dari sisi aspek knowledge. Jadi teman-teman sekalian, biasakan untuk mengambil bagian waktu dari hari ke hari untuk mengubah, meningkatkan kapasitas knowledge kita. Nah, ini saya keliling dulu di ruang-ruang di dalam. Jadi ketika kita berbicara apa yang saya sebut tadi, teman-teman, penting bagaimana kita menghadirkan satu karakter atau pribadi yang gemar melakukan pembaharuan sekalipun dalam skala yang lebih kecil ya, dalam skala yang mikro. Pembaharuan yang sifatnya akumulatif dari tindakan-tindakan yang kecil itu sangat berdampak pada peningkatan diri. Jadi banyak orang yang ingin melakukan sebuah perubahan dengan sebuah perubahan yang sifatnya skala makro. Saya kira hal itu adalah hal yang agak sulit dijangkau. Ketika kita setia dengan perkara-perkara kecil, maka semuanya akan menjadi hal-hal yang menjadi besar, menjadi suatu momentum ledakan pertumbuhan dalam diri kita. Oke, saya kira begitu. Kita akan jumpa di konten-konten yang berikutnya. Kita akan sharing lagi hal-hal yang lain terkait dengan apa yang menjadi sebuah tanggung jawab kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih berkesesuaian dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oke, sampai jumpa di konten-konten yang lain. Ya, boleh teman-teman salam hai semua. Hai. Ya, oke.